Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya menyapa kembali setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Melalui program ini juga saya kembali mengingatkan bahwa kita harus memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menerangi setiap langkah kita. Firman Tuhan mengingatkan kita akan janji-janjinya sehingga hidup kita tidak bergantung dengan keadaan, tetapi bergantung dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Dan pada akhirnya firman Tuhan membersihkan kehidupan kita, sehingga setiap hari kita dibersihkan, setiap hari kita dimurnikan, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang maju, pribadi-pribadi yang menjadi berkat, dan pribadi-pribadi yang siap untuk disempurnakan. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini untuk kembali sama-sama untuk menjadi berkat. Jangan sampai renungan yang kita di dalamnya sudah diberkati, tapi kita tidak bagikan kembali. Kita rindu apa yang memberkati hidup kita, kita turut bagikan kembali sehingga tergenapi firman Tuhan. Saling bertolong-tolongan, engkau menanggung bebanmu, karena untuk itulah engkau ada dan untuk itulah engkau terpanggil. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kejadian unik ya. Kalau buat orang-orang dunia unik, tapi buat anak-anak Tuhan ini adalah karya ajaib Tuhan. Dan ini yang saya mau ajak setiap umat Tuhan untuk lakukan. Maksudnya dalam arti lakukan untuk kita hidup selalu mengandalkan Tuhan, sehingga akhirnya kita melihat ada perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, tentang bagaimana Tuhan menggerakkan hati. Karena sampai saat ini Tuhan masih pegang hati setiap manusia. Mungkin kau berkata, aduh pendeta, suami saya susah bertobat nih. Aduh gak mungkin lah istri saya bisa dijamah Tuhan. Aduh gak mungkin lah anak saya ini udah nakal sekali. Aduh gak mungkin lah mertua saya keras kepala. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya saya mau pastikan hal ini, bahwa hal ini masih berlaku dalam kehidupan umat Tuhan sampai saat ini. Ini kisah di mana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir sehingga akhirnya orang-orang Mesir bermurah hati. Saudara dikasih dalam Tuhan, bermurah hati kepada orang-orang Israel. Nah, terjadi dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 dan 22. Apa yang dikatakan di sana? Keluaran pasal 3 ayat 21 dan 22. Perhatikan firman Tuhan ini. Dan aku, kata firman Tuhan bilang, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Aku akan membuat bangsa ini, aku akan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa ini. Jadi yang membuat seseorang bermurah hati, membuat seseorang bisa lakukan sesuatu itu karena Allah menggerakkan hatinya. Iya kan, orang Mesir, saudara dikasih dalam Tuhan, tiba-tiba bisa bermurah hati kepada orang-orang Israel yang akan keluar dari tanah Mesir, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga dampaknya apa? Apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Haleluya. Ayat 22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak, barang-barang emas, kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu merampasi orang Mesir itu. Jadi lihat saudara dikasih dalam Tuhan, betul Tuhan menggerakkan hati seseorang. Tuhan menggerakkan hati orang Mesir konteksnya dalam hal ini. Dan tapi ingat, ada yang harus orang Israel kerjakan. Di ayat 22, perempuan-perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya. Jadi Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir, tetapi ada yang harus dilakukan oleh
orang-orang Israel, atau lebih tepatnya perempuan-perempuan Israel, dengan meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya. Ini kerjasama, iya kan? Ini kerjasama. Kita mengerti betul Tuhan bisa sanggup menggerakkan hati suami kita untuk bertobat. Tapi bagian kita sebagai seorang istri adalah menabur kasih. Bagian kita sebagai seorang istri, tunjukkan kasih Kristus. Ya kan, sehingga ketika Allah menjamah hati suami kita, Allah menjamah hati seseorang, dia sudah melihat ada responnya. Oh, saya mesti lakukan ini. Oh, saya mesti kerjakan ini. Betul, Tuhan menggerakkan hati. Tapi kalau kita tidak bekerja sama dengan apa yang Tuhan mau untuk kita terjadi, maka sia-sia. Demikian pula bangsa Israel. Betul, Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk bermurah hati, Alkitab katakan, terhadap bangsa ini. Tapi kalau perempuan-perempuan Israel tidak meminta, ya enggak lah, gitu kan. Makanya ada Tuhan menggerakkan hati agar bangsa ini, agar umat Israel ini, orang Mesir ini bermurah hati, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Dan dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara dikasih dalam Tuhan, sampai hari ini kita masih punya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Katakan amin. Jangan pernah bilang gak mungkin pendeta. Jangan pernah bilang gak akan pernah bisa pendeta. Jangan pernah bilang kalau ini bicara tentang manusia, Dia Yesus Tuhan pegang hati orang. Makanya Alkitab katakan hati raja-raja ada di tangan Tuhan, seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Tuhan arahkan, Tuhan pimpin supaya apa yang Tuhan mau itu yang terjadi. Sehingga akhirnya kita mengerti sampai hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau ada orang-orang yang bisa mengalami pertobatan, bisa dijamah Tuhan karena Tuhan menggerakkan hati seseorang. Dan bukan cuma hal itu, juga karena ada orang yang memberitakan firman. Ada orang yang mengajak untuk dengarkan firman. Makanya selalu dari awal saya bilang, bagikan aja renungan ini. Mau mereka mau dengar, mereka mau tolak, mereka gak mau terima, itu urusan ke belakang. Tapi bagian kita menyediakan wadah, kalau someday suatu hari nanti Tuhan menjamah mereka, maka mereka tahu. Dan Tuhan bisa pakai 1001 cara, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk bisa menjamah hati seseorang. Bagian kita apa? Tunjukkan terang Kristus. Bagian kita apa? Jadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk urusan menjamah hati, untuk urusan mengubah seseorang. Itu karya Roh Kudus. Makanya kita mesti ngerti, ketika kita menginjil seseorang, kita nggak perlu memaksakan orang itu jadi seorang Kristen. Kita nggak bisa memaksakan orang itu agar segera datang beribadah. Kita paksa anak kita, ayo datang gereja dong, datang gereja. Kita paksa orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin belum beribadah kepada Tuhan, dan kita paksa, nggak bisa. Kalau Tuhan belum jamah, itu sebabnya penting kita doakan, ya kan? Penting untuk kita gumuli, penting untuk kita doakan agar Roh Kudus jamah hati dia. Karena ketika kita meminta belas kasihan Tuhan untuk menjamah hati seseorang, maka Tuhan akan melawat hati dia. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga hal ini masih bisa terjadi sampai hari ini. Tuhan sanggup menggerakkan hati seseorang untuk melakukan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan atas kami. Hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan pegang hati kami. Tuhan pegang hati umat manusia. Tuhan arahkan kemanapun Tuhan mau. Itu sebabnya sampai hari ini kami masih percaya Tuhan sanggup menggerakkan hati siapapun untuk mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk mereka boleh kembali datang kepada Tuhan. Bagian kami adalah mengandalkan Tuhan. Bagian kami adalah berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memegang hati manusia. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan masih pegang hati manusia sampai hari ini. Bagian kita harus kita kerjakan, sehingga akhirnya apapun yang Tuhan kehendaki untuk terjadi, maka Tuhan akan buat dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.